Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a fi man lam yaqna' bil halfi billah. Iya. Bab pada apa yang datang pada orang yang tidak ridha terhadap sumpah yang dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya bagaimana hukumnya orang yang tidak ridha terhadap sumpah tersebut, sedang dia ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini babnya. Dan ini bagian dari tauhid. Kenapa dibahas di tauhid? Karena bentuk ridha kita kepada orang yang bersumpah atas nama Allah itu adalah tauhid. Kenapa? Karena bentuk kita juga mengagungkan dari apa yang dia bersumpah atas nama Allah. Jadi dia bersumpah atas nama Allah. Kenapa? Karena dia agungkan nama Allah. Kita yang disumpahi atas hal tersebut, misalnya kita suruh dia bersumpah, kemudian dia bersumpah atas nama Allah, kita harus ridho. Pada bentuk apa? Bentuk pengagungan juga kita kepada sumpahnya yang dia atas namakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi ini hubungannya dengan tauhid. Iya. Jika seorang ridho kepada seorang yang bersumpah, ya, maka apalagi sumpahnya ini atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dari kesempurnaan tauhid kita harus ridha tersebut. Jadi keriduannya itu menunjukkan dia mengagungkan dari nama Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hubungannya dengan tauhid. Qala rahimahullahu taala an Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tahlifu bi abaikum. Iya, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Ini larangan. Ya. Larangan sumpah terhadap nama dari bapak-bapak. Jangan sumpah dengan bapak kalian. Wa man halafa billah falyasduq. Dan siapa yang bersumpah atas nama Allah hendaknya dia jujur. Jangan ada dusta. Ya. Jadi seorang yang bersumpah, ketika dia bersumpah, dia harus jujur dalam sumpahnya. Ya. Dia harus jujur dalam sumpahnya. Wa man hulifa lahu billah, siapa yang disumpahi atasnya atas nama Allah, insya'idnya falyardu, maka hendaknya dia ridha. Iya. Hendaknya dia ridha. Jadi kalau seorang disumpahi atasnya sesuatu, maka pertama dia harus ridha terhadap sumpah tersebut. Dia harus ridha terhadap sumpah tersebut. Walaupun akan ada rincian dari Asy'ari sendiri tentang bagaimana jika dikenal bahwasanya orang ini bersumpah atas nama Allah tapi dikenal ini orang pendusta. Apakah dia harus ridha? Apakah dia harus terima? Ini akan insyaallah akan ada pembahasan. Tapi pada asalnya seorang itu ketika dia bersumpah kemudian dia bersumpah atas nama Allah, maka hendaknya seorang ini harus ridha. Misalnya saya bersumpah sama antum, saya sumpah demi Allah saya begini. Kalian harus ridha. Jadi apa yang saya sumpahkan atasnya, terima. Jangan ditanya-tanya lagi, jangan digugat-gugat lagi, karena dia sudah menamakan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang dia tidak akui atau dia akui seterusnya. Seperti itu. Jadi ini bentuk kesempurnaan tauhid. Kemudian ancaman di sini menunjukkan bahwasanya perintah ini menunjukkan apa? Ibadah, ya. Perintah di sini menunjukkan ibadah. Berarti ini adalah perkara yang memang dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan itu bentuk kesempurnaan tauhid. Kemudian takkid lagi, kata Nabi SAW, "Wa man lam yarda falaysa minallah." Kemudian ada ancaman, siapa yang tidak ridha, sedang dia disumpahi atas nama Allah, maka tidak ada untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak adanya ridha ini dan ancaman dari ketidakridhaan seseorang ketika dia disumpah atas nama Allah
menunjukkan hal tersebut adalah hal yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari hal yang menafikan apa? Tauhid. Jadi sini syahidnya dua. Wa man hulifa lahu billah faryadha, perintah. Kalau dikatakan bab maja'a fi man lam yaqna bil half billah, kalau dikatakan apa hukumnya orang yang tidak ridha terhadap orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya apa? Dari dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang tidak ridha, tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari syarat yang kedua, menunjukkan itu adalah sesuatu yang dilarang karena Allah perintahkan atau Nabi SAW perintahkan untuk ridha. Sesuatu perintah, berarti itu wajib, keharusannya. Keharusan dari wajib adalah seorang kalau meninggalkan berarti dia meninggalkan apa? Kewajiban, dia jatuh dalam apa? Dosa besar. Jadi syahidnya itu pada dua hal. Cuma yang paling jelas, yang paling nampak dari syahid fi man lam yaqna itu di akhir dari kata wa man lam yardha. Ini. Siapa yang tidak ridha, maka tidak ada untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syahidnya ya. Syahidnya. Dan di sini banyak masail sebenarnya, ya. Ada larangan terhadap bersumpah terhadap bapak-bapak atau yang lain. Sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ancam sendiri ya. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Lihat. Di sini ada lagi larangan jelas, la tahlifu bi abaikum. Kemudian masalah yang kedua, seorang yang bersumpah harus jujur. Jangan dia mengatasnamakan Allah pada perkara yang dusta. Pada perkara yang dusta. Jadi bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang bagus juga. Jangan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang jelek. Apalagi dalamnya ada dusta. Makanya Nabi SAW perintahkan ketika seorang bersumpah dan mengatasnamakan Allah, hendaknya dia berjujur dalam sumpahnya itu. Jujur dalam sumpah tersebut. Baik. Kemudian kita baca masalah ini sedikit. Kemudian kita pindah. Jadi kalau kesimpulan dari bab ini, apa hukum orang yang tidak ridha terhadap sumpah Allah, orang yang bersumpah atas nama Allah? Hukumnya apa? Hukumnya tercela. Dan hendaknya seorang ridha terhadap sumpah tersebut. Akan datang nanti rincian untuk hal tersebut yang saya isyaratkan tadi. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Tsumma qala mu'allif rahimahullah ta'ala fihi masailu al-ul an-nahyu 'anil halifi bil aba'i. Di sini kata beliau ada larangan untuk bersumpah dengan bapak-bapak, nama bapak-bapak atau selainnya. Mungkin seorang kalau mengenai dengan orang tua atau bapak itu bentuk pengagungan untuknya. Jadi tidak mungkin dia mengatasnamakan orang tua bapak pada perkara yang dia dusta di situ atau dia tidak benar di situ. Namun dari bentuk pengagungannya dilarang. Allah Subhanahu wa taala lebih agung daripada hal tersebut, maka sumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara yang seorang jujur dalamnya. Untuk perkara yang dia jujur dalam menyelesaikan masalah. Naam. Thaniyatu al-amru lil mahlufi lahu billahi an yardo. Perkara untuk orang yang disumpahi atasnya. Saya bersumpah kepadamu. Saya bersumpah kepada kalian ini apa yang harus kalian lakukan? Kalian ridho. Saya sumpah demi Allah Subhanahu wa taala begini dan begini. Perkara yang kalian ragu di situ, ketika saya sudah sebutkan saya bersumpah tidak begini, sudah. Kalian ridho terima sumpah saya karena bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena saya sudah mengatasnamakan Allah pada sumpah saya. Perkara yang saya tidak benarkan atau perkara yang saya benarkan dan seterusnya. Jadi ini perkara untuk orang yang disumpah atasnya untuk dia untuk ridho. Ketika dia tidak ridho, masuk dalam ancaman falaisa minallahi syai'. Naam. Dan ancaman untuk orang yang tidak ridho. Ancaman untuk orang yang tidak ridho menunjukkan hal tersebut dosa besar. Penafian sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan dosa besar. Maka dari bentuk kesempurnaan tauhid seorang ridho. Kalau dikatakan kenapa kita harus ridho terhadap sumpah
seseorang yang mengatasnamakan Allah, karena bentuk pengagungan dari nama Allah SWT yang dibawa pada sumpah tersebut. Pada sumpah tersebut. Cuman dari sisi apakah kita ridho pada setiap keadaan tidak bersumpah, maka ada satu keadaan tertentu seorang harus ridho. Ketika dihukum di tengah-tengah dari majelis hakim di pengadilan seperti itu, ketika majelis hakim suruh bersumpah, misalnya, maka kita harus ridho. Kita tahu apakah dia dusta atau tidak ada masalah. Karena ini dalam hukum apa? Hukum syar'i. Ya kan? Perkara-perkara yang diserahkan kepada hakim. Kemudian dia menyuruh untuk para pendakwa untuk bersumpah, kalau dia mengingkari misalnya, maka disuruh untuk bersumpah. Ketika dia bersumpah, maka yang disumpah ini dia terima. Namun ketika di luar dari masalah itu, perkara khusumat misalnya saya suruh bersumpah antum, mutlak untuk tidak diterima. Misalnya kita tahu orang ini tukang dusta, dia selalu berbohong, terus dia bersumpah atas nama Allah, terus kita terima. Ini rinciannya. Kalau kita tahu ini orangnya jujur, kemudian dia nampak kejujurannya, tidak pernah berdusta, kita tidak kenal dia berdusta, kemudian bersumpah, kita terima. Tapi kalau kita tahu ini pendusta, berani bersumpah atas nama Allah walaupun dia dusta, maka ini pada hakikatnya kita tidak boleh menerimanya, karena kita kenal dia orang yang jujur misalnya, dia selalu berdusta walaupun dia senamakan Allah SWT, maka kita tidak ada kewajiban untuk menerimanya, untuk ridho. Dan ketika kita tidak ridho, maka itu tidak masuk dalam ancaman tersebut. Kenapa? Karena ada qarina. Nabi SAW katakan, man halafa billah falyasduq. Ya kan? Siapa yang bersumpah dengan nama Allah SWT, maka hendaknya jujur. Ketika dia dusta, maka tidak ada untuk apa? Tidak ada keharusan kita untuk ridho. Apalagi kita tahu ini orang dusta. Kalau qarina saja menunjukkan tersebut, jangan. Apalagi kita tahu orang ini sudah berdusta. Maka tidak. Jadi ketentuan untuk ridho itu di satu tempat saja. Di mana? Di pengadilan. Jadi hakim sudah menentukan. Misalnya kita tuduh dia mengingkari. Kata ridho, kalau kamu mengingkari, karena dalam hadis al-yamin, sumpah kepada orang yang tidak mengakui dari dakwah tersebut, tuntutan tersebut, maka dia suruh untuk bersumpah. Ketika dia suruh bersumpah, sudah, kita terima, karena ini berkaitan dengan hukum syar'i. Baik. Sekarang kita masuk di masail. Qala asy-syari'u rahimahullah ta'ala, asy-syar'u ba'u ma jaa fi man lam yakna bihalfi billahi wa yuradu bihadza idza tawajjahat al-yamin ala khasmi wa huwa ma'ruf bisidqi aw dhahiri al-khair wal adala fa innahu yata'ayyanu 'alaika ar-ridha wal qana'ah bi yamini li annahu laysa indaka yaqinu yu'arutu sidq wa ma kana alaihi al-muslimuna min ta'dhimi rabbihim wa ijlalihim yujibu 'alaika an tarda bi halifi billahi Baik. Bosnya yujab. Baik, kata beliau syarh bau majaa fi man lam yakna bil halifi billah. Kata beliau yang diinginkan dengan ini, kalau sumpah itu diarahkan terhadap lawan dari engkau berselisih dengannya, seorang yang kau berselisih dengannya, dan dia dikenal dengan kejujurannya, atau dia nampak padanya kebaikan dan keistiqomahan, terpercaya. Kata beliau, fa innahu yata'ayyan 'alaika ridha, maka di sini wajib kita untuk ridha. Ini kalau sudah jelas, maka kita wajib untuk ridha. Kata Nabi SAW, man lam yarda falaysa min Allah, man hulifa lahu falyarda. Ini berdasarkan dengan hadis ini, karena kita wajib perintah. Taib, li'annahu laysa indaka yaqinun yu'aridu sidqahu. Karena tidak ada di sisimu keyakinan yang bisa membantah dari kejujurannya. Ya kan? Dia orang jujur, dan tidak ada dalam dirimu bahwasanya ini tidak jujur ini. Kau percaya dia temannya itu misalnya siapa?
Ketika dia sudah bersumpah sudah, mungkin antum ragu-ragu dia, saya antum kehilangan barang, antum tuduh dia. Saya tidak ambil. Tapi antum percaya sama dia. Tapi bagaimana supaya lega hatinya antum? Ya antum suruh sumpah. Kalau itu sumpah saya tidak ambil. Ya sudah. Ya kan? Karena antum percaya saya. Ridho. Kata beliau, "Wa ma kana 'alal muslimuna min ta'zimi rabbihim." Dan apa yang kaum muslimin berada di atasnya dari pengagungan terhadap Rabbnya, wa ijlalihim, kemuliaannya terhadap Rabbnya. Yujibu, maka dari sini diwajibkan untukmu untuk ridha sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau seorang muslim kenal dengan kejujurannya bagus dan dia adalah orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak mungkin bersumpah atas nama selain Allah dalam keadaan dia ini orang yang berdusta. Kita kenal bagaimana dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ketika dia ambil sumpahnya dengan nama Allah, berarti menunjukkan dia ini apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Makanya kita terima. Ya sudah. Saya terima sumpahnya, selesai masalah. Jadi sumpah itu menyelesaikan masalah. Makanya disuruh bersumpah orang yang dituduh. Ketika dia tidak mengakui, disuruh bersumpah. Ketika orang sudah bersumpah, sudah selesai masalah. Jangan berat lagi. Karena ketika dia sudah bersumpah, dia akan tanggung apa yang disumpahkan. Dia jujur atau tidak jujur, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita sudah ridho. Apalagi di tengah apa? Hukum pengadilan, ya. Hukum pengadilan. Kemudian kita disuruh untuk menyelesaikan sesuatu di pengadilan. Ini dari tata negara. Nah, kadzalika law badalat lahu yaminu billahi falam yarda illa bihalifi bitalaqi aw du'a'il khusni ala nafsihi bil uqubat fa huwa dakhilun fil wa'idi li anna dzalika su'u adabi wa tarku li ta'dimi wastadroka ala hukmillah istidrakun ala hukmillah wa rasul. Iya. Ini semua apa namanya? Atofnya dari su. Kata beliau, demikian pula jika al-yamin atau sumpah nama Allah Subhanahu wa taala itu ditekankan untuknya, misalnya perintah untuk bersumpah. Ya. Kemudian falam yardo, dia tidak ridho. Kecuali dengan sumpah dengan talak atau perkara yang ada doa untuk kebinasaan. Kebinasaan saja. Artinya dia tidak mau bersumpah kecuali pada perkara-perkara yang besar seperti itu. Boleh. Saya akan bersumpah atas nama Allah tapi seperti ini. Harus ada ganjarannya besar. Talakah atau hukubakah? Saya sumpah demi Allah kalau tidak begini, saya akan begini dan begini. Artinya dia tidak ada keridoan cukup dengan nama Allah SWT. Harus ada apa? Iqab. Harus ada perkara yang terjadi padanya. Kata beliau, fahuwa dakhilun fil wa'id. Maka ini masuk. Ini pada hakikatnya tidak ridho. Walaupun dia namakan Allah SWT. Sumpah sama Allah. Sumpah demi Allah SWT. Tapi ada ukubah di perkara, misalnya perkara dia sumpah, saya talak, saya akan talak dia kalau begini, saya sumpah demi Allah begini dan seterusnya. Dia tidak ridho. Maka kata beliau, maka ini pada hakikatnya masuk pada ancaman. Ancaman dia tidak ridho. Pada hakikatnya dia tidak ridho. Tidak ada pengagungan terhadap Allah SWT. Harus digandingkan dengan perkara yang lain. Dan cukup kan kalau sudah mengatasnamakan Allah SWT, itu sudah besar, perkara yang sudah besar. Ketika dia berdusta, itu hubungannya dengan Allah SWT. Mengatasnamakan Allah SWT pada perkara dusta. Sedangkan Nabi SAW mengurukan seorang, ketika dia bersumpah harus jujur. Berarti dia sudah jatuh dalam beberapa masalah. Pertama, dia tidak mengagungkan nama Allah SWT, tidak percaya. Yang kedua, dia menyelisih apa? Menyelisih dari perintah Rasul. Kenapa kamu berdusta dalam keadaan kamu dusta? Kenapa kamu bersumpah dalam keadaan kamu dusta? Jadi cukup memang. Tidak usah kita harus yakinkan supaya kita percaya bahwasanya si fulan ini jujur ketika dia ada ancaman untuk dirinya. Kan tidak usah. Jadi ketika seorang bersumpah atas nama Allah, sudah dia terima. Tidak usah kita
Tidak cukup kita kalau cuma nama Allah. Janji apa? Ancamkan dirimu tentang ubah. Ya, saya bersumpah atas nama Allah. Jika saya benar, bahwasanya tidak melakukan ini. Jika saya salah, maka saya begini dan begini begini. Baru, ya sudah saya ridha. Itu hakikatnya tidak ridha. Iya. Ketika dia sudah namakan, dia bawa nama Allah pada sumpahnya, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa itu. Makanya kita disuruh terima kalau di mana? Di hukum. Benar atau tidak? Dia sudah bersumpah. Perkara sumpah itu luar biasa. Perkara sumpah itu luar biasa. Mengatasnamakan Allah SWT, bentuk pengagungan terhadap namanya. Jadi kalau dia seperti ini, maka pada hakikatnya dia masuk di ancaman tersebut. Karena pada hakikatnya dia tidak ridha. Qala li anna dzalika, karena itu su adab. Adab yang jelek seperti itu. Atau watarkun, bentuk peninggalan terhadap pengagungan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Harus ada ukubah lain. Sedangkan mengagungkan nama Allah sudah luar biasa. Apalagi wastidrakun ala hukmillahi wa rasulihi. Lihat, dan bentuk adanya istidrak itu pengeluaran atau bentuk kritikan sedikit dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya itu ketika orang sudah menolak, tidak mengakui sesuatu, maka suruh bersumpah. Sudah. Ya kan? Al-yamin ala ma yudda ala. Di lafaznya saya lupa. Itu sumpah terhadap siapa yang dituduh dan dia tidak mengakui, maka dia bersumpah. Dia bersumpah. Itu sudah, tidak harus bersumpah berarti ikutkan lagi perkara yang lain. Tidak harus. Itu sudah mengagungkan. Makanya kata beliau, jika modelnya seperti ini, dia pada hakikatnya masuk pada ancaman. Karena dia tidak ridho terhadap sumpah yang di atas namakan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada embel-embelnya baru dia ridho. Maka ini bentuk tidak ada pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus wa man arafa minhu al-fujur wal kadhib wa halafa ala ma tayakkana kadbuhu fi fa innahu la yadkhulu takdibuhu fil wa'idi lil ilmi bikadbihi wa annahu laysa fi qalbihi min ta'dimillahi ma yatamakkanu an-nasu ila yaminihi fata'ayyanu ikhraji hadha an-naw'i min al-wa'idi li anna halatahu mutayakkina wallahu a'lam. Kata beliau, adapun siapa yang dikenal darinya al-fujur wal kadhib, dikenal padanya kefajiran, kejelekan, kedustaan, maka kata beliau wa halafa ala ma tayakkana kadhibuhu fihi, dan dia bersumpah terhadap apa yang diyakinkan bahwasanya dia dusta pada sumpah tersebut. Kita tahu dia dusta. Kemudian dia bersumpah pada perkara yang sudah sangat jelas bahwasanya dia dusta juga. Sudah ditahu dia pendusta, kemudian dia bersumpah pada perkara yang jelas-jelas diyakini bahwasanya dia dusta. Misalnya, fa innahu la yadkhulu takdzibuhu fil wa'id. Maka ketika kita tidak membenarkan, tidak ridha, maka tidak masuk pada wa'id ini. Li'ilmi lil ilmi bikadbihi, karena pengetahuan terhadap kedustaannya. Jadi ini keluar dari permasalahan ini. Ini yang saya isyaratkan tadi. Apa kita harus selalu jujur, selalu terima seorang bersumpah sama Allah, itu dirinci. Rinciannya seperti ini. Itu kalau yakin, yakin. Tapi asalnya terima. Karena kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa annahu laysa fi qalbihi min ta'zimillah, karena tidak ada pada hatinya ini orang bersumpah dari bentuk pengagungan Allah. Bagaimana caranya? Makanya kita tidak ridho. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah. Dia cuma mau mengatasnamakan Allah supaya dia selamat dari perkaranya. Beda kalau orang yang memang dia jujur dan dia dikenal dengan orang yang mengagungkan Allah. Kita ridho karena bentuk pengagungan dia juga kepada Allah. Kalau dia tidak ada pengagungan, maka jangan juga. Seperti itu. Bedanya. Wa annahu laysa fi qalbihi ma min ta'zimillahi ma yatma'annu an-nasu ila yaminihi. Apa yang manusia tenang pada sumpahnya, tidak ada. Makanya kita berteman. Qadarullah ada hilang barang.
Ya, mungkin kita tidak ada sangkaan sama teman, tapi Korina mengarah ke sana. Tapi tidak ada, misalnya, bagaimana caranya ini? Ya sudah, saya tidak tenang. Ini teman saya, tidak mungkin saya tuduh. Bagaimana caranya supaya tenang? Ya sudah, saya tidak tuduh antum. Bukan antum yang ambil kan? Bilang, jangan marah dulu tuh, misalnya. Jadi saya tidak tenang. Bagaimana kalau antum sumpah? Itu luar biasa ya. Kalau orang jujur, ya sudah, saya ngambil. Justru itu bagus. Kenapa? Karena dia tidak mau bersumpah atas nama Allah SWT pada perkara. Atas nama Allah pada perkara dusta. Jadi ketika dia jujur, dia sembunyikan, itu lebih bagus. Artinya mungkin temannya, Masya Allah, dia akan lebih senang. Kenapa? Karena orang ini menjaga dari nama keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kalau antum ada orang begitu, kira-kira, itu engkau di, bukannya kasih semangat malah, ya. Tapi seperti itu. Kata beliau, kalau begini, fata'ayyana ikhraju hadan naw, maka jelaslah keluar dari perkara ini dari ancaman, lianna halatahu mutayakkina, karena keadaannya ini orang jelas yakin bahwasanya dia dusta. Maka ketika kita tidak ridho atau kita mendustakan hal tersebut, kamu bohong, walaupun kau bawa namanya Allah, enggak, kau itu salah memang. Maka apakah diancam dengan ancaman ini? Kata beliau tidak, selama kita yakin akan hal tersebut. Jadi pentingnya bukan sekedar ini permasalahan tentang kita yang disumpahkan untuknya. Kalau yang kemarin itu jangan bersumpah atas nama selain Allah. Kalau sekarang bagaimana kalau orang bersumpah atas nama Allah terhadap kita? Apa yang kita lakukan? Ini jawabannya. Kita harus ridho. Kita harus ridho. Jadi cuman apa kalau ridho dari semua keadaan? Jawabannya apa? Tidak. Ada satu keadaan di mana harus ridho. Kita yakin dia dusta atau tidak dusta, kita ridho. Ketika hukum di atas apa? Di bawah negara. Itu kalau negara, maka kita harus ridho. Karena ini hukum syar'i, kita ikuti dari ketentuan negara. Tapi kalau di luar dari itu, misalnya perselisihan biasa, kemudian ada sumpah di situ, maka dilihat. Kalau ini orang jujur, dia terima. Tapi kalau tidak kenal dengan kedustaannya, maka kita tidak ada ridho darinya dan boleh kita dustakan hal tersebut. Baik, ini alhamdulillah selesai dan kita masuk di bab selanjutnya. Pendek, insyaallah. Sudah lewat, makanya dikatakan terjemahnya kota-kota. Apa ini? Hadis terjemah dakhir min terjemah as-sabiqah, fala taj'al la yandada. Kita baca, kita terangkan sedikit dari baca. Babu qouli ma sya'allah wa syi'ta. Qutaila anna yahudiyan ata lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah fa amarahum nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu anna yahlifu ay yaqulu wa rabbil ka'bah ay yaqulu ma sya'allah thumma syi'ta. Rawahu an-Nasa'i wa sahhah. Baik, kata beliau, bab qouli ma syaa Allah wa syi'ta. Ini sudah lewat. Apa hukumnya? Haram, larangan ya. Kata Nabi sallallahu la taqul, berarti larangan, ya kan? Dan masuk dalam kesyirikan, syirik asghar. Kalau dia hanya mengucapkan dengan lafadznya, tidak ada keyakinan apa-apa, masuk dalam syirik asghar. Jadi seperti inilah dikatakan oleh Syarah sendiri, seorang itu menjaga tauhidnya dari 3 hal. Dari akidahnya, dari hatinya, dari perbuatannya dan dari ucapannya. Seperti ini berkaitan dengan ucapan. Jadi seorang menjaga akidah tidak hanya dari perbuatan dan keyakinan hati, tapi dijaga juga melalui lisannya. Terkadang seorang mengucapkan sesuatu yang di situ ada kesyirikan. Kalau antum kita lihat dari hadis yang dibawakan ini menunjukkan bahwasanya jangankan kita ya, para sahabat saja kadang jatuh, kemudian datang peringatan dari Nabi SAW. Contohnya ini, kata bab qouli ma syaa Allah syi'ta, sudah ya. Berarti kalau dikatakan, berarti babnya ini menjelaskan tentang masalah hukum mengucapkan masya Allah wa syi'ta, ya kan? Dan hukumnya sudah kita ketahui. Kata Allah SWT, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan. Di antara menjadikan tandingan adalah ucapan seperti ini.
Ucapan seperti ini. Makanya masuk dalam larangan. Qala an Qutailah anna Yahudiyan atan Nabi SAW, seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Faqala innakum tusyrikun. Lihat, orang Yahudi bilang kepada Nabi SAW, kalian ini berbuat syirik. Jadi orang Yahudi tahu kesyirikan ya. Saya tidak tahu kenapa. Itulah. Makanya orang Yahudi itu dikenal dengan apa? Ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Ahbar ya. Ahbar. Kalau orang Nasara ruhban, abid tapi tidak ilmu. Kalau Yahudi ilmu tapi tidak amal. Perhatikan, dia tahu innakum tusyrikun. Kalian ini berbuat syirik. Dengan pedenya kepada Nabi SAW bilang seperti itu. Kalian berbuat syirik. Taquluna masya Allah wa syi'ta. Jadi dia memperhatikan perkara kecil namun melalaikan perkara besar. Ini sifat Yahudi. Ya. Bagaimana dia detail dengan perkara kecil namun dia lupa perkara besar. Ya. Bukan artinya kecil ya boleh disepelekan, tidak. Artinya dibanding dengan apa yang dilakukan dari orang-orang Yahudi ini, ya, dibanding dari apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat dengan ucapan masya Allah syi'ta, itu perbandingan luar biasa. Tapi kenapa kalian sibuk dengan itu? Kalian tidak sibuk dengan diri kalian sendiri, ya, jatuh dalam kekufuran besar. Qala wa taquluna wal Ka'bah, dan kalian mengatakan wal Ka'bah. Ini apa? Sumpah kepada selain Allah, ya kan? Berarti ya orang Yahudi tahu ini kesyirikan dengan ucapan masya Allah syi'ta, dengan ucapan apa? Sumpah kepada selain Allah. Kemudian fa'amarahum, Nabi SAW memerintahkan mereka. Jadi yang orang Yahudi ini dengar dari masyarakat bersama Nabi SAW, dengar. Kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka, idza aradu an yahlifu ayyakul, kalau kalian ingin bersumpah maka sumpah katakan warabbil Ka'bah, jangan langsung Ka'bah. Lihat. Kemudian wa ayyakulu, dan katakan kalau kau ingin mengatakan sesuatu seperti ini, maka katakan masya Allah summa syi'ta. Jadi Nabi SAW mentakrir ucapan orang Yahudi ini, bahwasanya itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Namun diberi apa? Jalan keluar bagaimana? Inilah seorang alim ya. Ketika dia mau menyelesaikan suatu masalah perkara yang haram yang ditimpa oleh umat, dia larang namun beri apa? Solusi. Dia larang kemudian beri apa? Solusi. Jadi bukan hanya sekedar melarang, tapi bagaimana dia memberikan solusi yang bisa dia tidak jatuh dalam dosa. Seperti ini. Ketika dia larang, jangan katakan masya Allah wa syi'ta, tapi dia ganti masya Allah summa syi'ta. Kemudian ketika jangan katakan wal Ka'bah, tapi katakan wa rabbul Ka'bah. Jadi masih ada, cuman ditambah untuk supaya jauh dari kata-kata yang dapat jatuhkan seorang dalam dosa. Jadi di sini Nabi SAW memerintahkan untuk mengatakan masya Allah summa syi'ta, kemudian katakan rabbil Ka'bah. Syahidnya di mana? Kalau dikatakan masya Allah syi'ta indah sesuatu yang haram, syahidnya di mana? Pertama pemberian Nabi SAW. Yang kedua perintah Nabi SAW mengatakan kul masya Allah summa syi'ta. Apa lazimnya? Ketika Nabi SAW perintahkan ini, berarti mengharuskan yang sebelumnya ini sesuatu yang dilarang. Berarti kalau dikatakan apa hukum mengatakan masya Allah syi'ta? Hukumnya haram, karena Nabi perintahkan apa? Masya Allah summa syi'ta. Kalau yang dari mana sih pendalilannya? Karena keharusan dari perintah ini ada larangan. Ada larangan, yaitu apa? Kul masya Allah wa syi'ta. Begitu pula apa? Wa rabbil Ka'bah. Perintah mengatakan rabbil Ka'bah menunjukkan wal Ka'bah ini haram. Mengucapkan wal Ka'bah itu haram. Paham sisi pendalilannya? Demikian pula apa? Takrir dari Nabi SAW itu kesyirikan. Dan kesyirikan itu apa? Dosa. Dosa. Makanya kita tanya, apa hukum mengatakan masya Allah syi'ta? Kesyirikan. Mana dalilnya? Orang Yahudi datang kepada Nabi SAW mengatakan kalian berbuat syirik. Kalian mengatakan begini dan begini. Dan Nabi tidak katakan itu bukan kesyirikan, tidak, tapi mentakrir, kemudian suruh mengganti. Juga itu adalah kesyirikan. Dan dosa syirik itu dosa besar. Tidak masuk dalam dosa besar, tapi lebih daripada itu.
ya, dia masuk dosa besar dari sisi bahwasanya itu adalah perkara yang dilarang. Ya, perkara yang dilarang. Baik. Kemudian walahu aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Walahu aidan an Ibnu Abbas anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah wa sita faqala aj'altani lillahi niddan bal masyaallah wahda. Iya. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lin Nabi anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi'ta. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi, masyaallah wa syi'ta, digandengkan ya. Lihat, faqala aj'altani lillahi niddan. Ini syahidnya. Jadi ucapan masyaallah wa syi'ta itu berarti menjadikan untuk Allah apa? Tandingan. Makanya dilarang. Iya, sama juga dengan halnya apa? Sumpah. Iya, masuk juga pada perkara sumpah. Dengan keumuman ayat fala taj'alu lillahi niddan. Iya. Tapi di sini lebih sharih. Jadi ucapan masyaallah syi'ta itu adalah perkara yang menjadikan untuk Allah SWT tandingan. Iya. Ini kalau Nabi SAW digandengkan dengan Allah. Kemudian kata Nabi, apa kau menjadikan saya tandingan untuk Allah? Lalu bagaimana lagi yang menjadikan apa? Yang sebanding dengan Allah itu dari orang yang dibawa Nabi SAW. Iya. Atau benda mati, atau tai sapi, ada seperti itu. Kalau saja Nabi SAW itu menganggap tidak pantas dijadikan sebanding dengan Allah SWT, di mana Rasulullah SAW utusan Allah, manusia terbaik di muka bumi ini, menolak untuk disamakan, lalu bagaimana lagi yang di bawahnya? Bahkan ada yang bagaimana lagi yang menganggap dirinya ini sama dengan Allah SWT, setara. Perkara yang luar biasa. Kemudian kata Nabi, bal masya Allah wahdah. Ini beda ya. Kalau di atas apa? Masya Allah semua syi'ta. Kalau ini masya Allah wahdah. Dari sinilah dikatakan hendaknya paling bagusnya katakan seperti ini. Tidak ada kata summa. Sebagaimana wejangan Nabi SAW. Namun dua-duanya boleh. Tapi lebih besarnya adalah katakan masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Di sini ucapan Nabi SAW aj'altani lillahi niddan menunjukkan ucapan masya Allah syi'ta itu adalah bentuk menjadikan tandingan untuk Allah, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kesamaan. Kesamaan. Kemudian perintah masya Allah wahda ini syahid lain ya, menunjukkan hal tersebut bahwasanya itu dilarang. Jadi datang dengan kalimat yang tidak ada mengandung padanya kesyirikan. Dengan ucapan masya Allah wahda. Terus Wali bin Majah an Tufail akhi Aisyah li ummiha qalat ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi qultu innakum la antum qaumun laula annakum taquluna Uzairu binullah qalu wa antum la antumul qaumu laula annakum taquluna masyaallah wa sya'a Muhammadun thumma marartu bi nafarin minan nasara qultu innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna al-masihu binullah qalu wa innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna ma Allah wa syaa Muhammadun falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbartu qala hal akhbarta biha ahadan qultu na'am qala fahamidallah wa athna alaihi thumma qala amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza anhaakum anha fala taquluna masya Allah wa sya Muhammadun walakin qulu masya Allah wahda. Kata beliau dari Ibnu Majah dari Tufail, saudara laki-laki dari Aisyah, dari ibunya.
Kata Tufail ini, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi. Saya melihat dalam mimpi ini seakan-akan saya ini datang kepada sekelompok dari orang Yahudi. Kemudian saya katakan kepada mereka, innakum la antumul qaum. Ini pujian untuk mereka. Kalian ini sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna Uzair ibnullah. Lihat, ini ucapan orang Yahudi. Uzair ibnullah. Iya. Tidak mereka pikirkan. Sedangkan mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan innakum tusyrikun. Iya, lihat. Bagaimana mereka menyepelekan perkara yang sangat besar dan mementingkan perkara yang kecil. Ya. Ini Uzair ibnullah. Kalimat kufur. Iya. Menganggap Allah memiliki anak. Qalu wa antum, kemudian dia katakan kepada Tufail, wa antum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Dibandingkan. Kalian juga sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Summa marartu binafarin min Nasara. Kemudian saya melewati sekelompok dari orang Nasara pada dalam mimpi ini. Kemudian saya katakan innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibnullah. Sama. Ya, kalian sebaik-baik kaum jika seandainya kalian tidak mengatakan Masih ibnullah. Kemudian dia katakan kepada Tufail, qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna masya Allah wa syaa Muhammad. Sama. Jadi perbandingan. Falamma asbahtu, kemudian tatkala saya berada waktu pagi, bangun dari tidurnya, tersadarkan dari mimpinya, akhbartu biha man akhbartu. Saya kabarkan berita ini kepada siapa yang kabarkan, siapa yang saya temui. Summa ataitu Nabi, kemudian saya baru mendatangi Nabi. Fa akhbartu, maka pun saya pun mengatakannya. Saya menceritakan kisah ini. Kemudian dikatakan, apa kau al-akhbarta biha ahadan, apa kau sudah sampaikan sama orang berita ini, mimpimu ini? Fakultu, na'am, iya. Kemudian Nabi SAW berdiri, kemudian dikatakan, Hamidallaha wa asna alaih, itu baca khutbatun haja, innal hamdalillah, ya. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memujinya kembali. Kemudian dia katakan amma ba'd, setelah itu baru dia katakan amma ba'd. Ya. Pemisah antara pembukaan dengan kandungan dari apa yang mau dibicarakan. Qala fa inna Tufailan ra'a ru'ya. Karena Tufail ini melihat mimpi sesuatu dalam mimpinya, akhbara biha man akhbara minkum. Kemudian dia kabarkan siapa yang dikabarkan kepada kalian, di antara kalian yang sudah dengar. Wa innakum qultum kalimatan, dan kalian telah mengatakan, ini lihat. Jadi apa yang disebutkan orang Nasrani itu ditakrir oleh Nabi SAW. Kalian telah mengatakan ucapan yang menghalangiku untuk melarang kalian kada wa kada. Dalam riwayat disebutkan tasri dari Musnad Imam Ahmad, ya, disebutkan bahwasanya yang melarang dia adalah rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Malunya dari sisi mendahului Allah Subhanahu wa taala memberi hukum. Di Nabi SAW sudah ada bahwasanya ini perkara yang tidak boleh ini sebenarnya. Mengatakan insyaallah insya Muhammad. Tapi Nabi SAW tidak mau melarang langsung karena ada rasa malu untuk mendahului Allah SWT dari dia menunggu wahyu. Mungkin ketika datang berita itu turunlah wahyu tersebut. Kemudian kata beliau, fala taqulu, maka jangan katakan masya Allah wa syaa Muhammad, jangan. Walakin qulu masya Allah wahdah. Turunlah dari Allah SWT pada Nabi SAW untuk ucapan tersebut. Bahwasanya larang dia untuk mengatakan itu, tapi suruh untuk perintahkan mengatakan apa? Masya Allah wahda. Jadi di sini bentuk pengakuan dari Nabi SAW bahwasanya itu adalah ucapan yang dilarang. Karena Nabi SAW mengatakan, wa innakum qultum kalimatan yamna'uni, kalian telah mengatakan suatu kalimat yang menghalangi saya untuk melarang kalian darinya adalah ini dan ini. Namun sekarang tidak. Maka jangan kamu katakan seperti itu, tapi katakan Masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah. Diganti dengan lafaz yang lain. Jauh dari kesyirikan, Dan ini bagian dari syirik akbar, syirik asghar, ya. Dari sisi lafaz yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang hamba ketika
ingin memperbaiki tauhidnya itu dari 3 sisi tadi. Dari akidahnya, kemudian dari perbuatannya, kemudian dari ucapannya juga. Beradab pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesaikan ini sedikit. Nah. Ini masail al-ula ma'rifatul Yahudi bisyirkil asghar. Iya. Lihat. Pengetahuan dari orang Yahudi tentang syirik asghar. Ya. Dikatakan syirik asghar karena dari sisi keluar dari ucapan tanpa ada keyakinan. Karena bentuk menjadikan tandingan. Kalau dikatakan kenapa syirik? Syirik karena menjadikan tandingan untuk Allah. Yang kedua, kenapa syirik asghar? Karena bentuk ucapan yang tidak dibarengi dengan keyakinan dalam hati akan kesamaan tersebut. Seperti itu. Kenapa dikatakan syirik asghar? Nah. Atsaniyatu fahmul insani idza kana lahu hawan. Iya. Di sini ada pemahaman seorang manusia kalau dia memiliki hawa nafsu, artinya orang Yahudi ini paham bahwasanya kaum muslim ini jatuh dalam kesyirikan. Dan syirik apa? Syirik asghar. Bersamaan dia yang itu jatuh pada sesuatu yang lebih besar darinya. Besar darinya. Jadi di sini ada pemahaman manusia. Bersamaan dia itu dia punya hawa nafsu. Artinya apa? Harusnya dia pasti lebih tahu dirinya. Ya kan? Harusnya dia lebih tahu dirinya bahwasanya dia jatuh dalam perkara yang besar dibandingkan apa yang seorang muslim jatuh pada perkara yang lebih ringan daripadanya. Namun karena hawa nafsu, mereka apa? Tidak mau menengok pada apa yang terjadi pada dirinya. Hanya ingin bagaimana orang-orang muslim ini juga jatuh dalam dosa. Dia tahu di mana dosanya. Jadi seorang ini ibaratnya orang sibuk dengan aibnya orang, sedang dia ini tidak tahu bahwasanya dia punya aib yang besar, atau bahkan tahu tapi apa? Dia tidak mau akui. Mencari teman, bagaimana supaya dia juga punya aib. Seperti itu. Harusnya seorang itu memperbaiki aibnya saja. Tidak usah menjadi aja orang. Seperti itu. Ini maksudnya. Nah, qaulu As-salitsatu qauluhu sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan fa kaifa biman qala ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka wal baitaini ba'da. Iya. Taib. Ini apa namanya? Di ucapannya orang-orang sufi ya. Kata beliau yang ketiga adalah ucapan sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan dalam hadis. Dalam hadis. Kata beliau, Fakaifa biman qala ya akramal khalqi mali min aludi bihi siwak wal baitani ba'dah. Maksudnya ada setelahnya siwaka inda hululil hadisi al-umami illam takun akhidan yaumal ma'adi yadai. Di situ. Ini maksudnya kalau saja Nabi SAW tak kala dia disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara seperti ini. Bagaimana lagi orang yang mengatakan yang bukan lagi menyamakan. Tapi bagaimana ketika dia ditimpa dengan ditimpa musibah, dia tidak lagi menjadikan Allah dengan Rasulnya kesetaraan, tapi menjadikan Rasul di atas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan illam takun akhidan yawma ma'ad jadi afwan wa illa fa'ul ya zillatil qadami. Disebutkan di situ. Jadi bait syairnya seperti itu. Ya akramal khalqi mali min aludi bihi siwaka inna hululi hadisil umami illam takun akhidan yawmal ma'ad jadi afwan wa illa faqul ya zallata al-qadami. Sebutkan bagaimana lagi orang mengatakan ya akramal khalqi mali min aludi bihi, tidak ada yang tempat saya untuk meminta lagi. Akramal khalq, siapa ini akramal khalq? Nabi Muhammad. Siwaka kecuali kamu ketika terjadi hal-hal yang berat.
Illam takun akhiran, jika kamu tidak mengambil tanganku pada hari kiamat nanti, maka saya akan tergelincir. Hah? Bagaimana? Kalau saja dikatakan Masya Allah syita, ini apa? Kesetaraan kan? Nabi SAW, kau mau jadikan saya tandingan. Lalu bagaimana lagi kalau menjadikan Rasulullah SAW sebagai penyelamat? Iya, kalau kau tidak mengambil tangan pada hari kiamat nanti, sudah selesai saya. Inilah kesyirikan yang dikenal dengan apa? Minta syafaat, minta kurbah. Ini bukan minta kurbah namanya. Ya. Ini hakikatnya berdoa kepada makhluk. Makanya dikatakan inilah ainus syirk. Jangan ganti namanya ini wasilah, ini kurba, ini apa, syafaat, wasito, tidak ada. Hakikatnya itu kesyirikan. Hakikatnya itu kesyirikan karena kau minta. Belum lagi nanti datang syaitan, sudah sembelikan untuknya supaya kau tambah ditolong. Sudah, masuk lagi. Sudah bernadar untuknya. Tikaf di sana. Tidur di sana, ambil kemah, duduk di sana. Minta, sujud. Sudah. Kan? Jadi bentuk satu dosa ke dosa yang lain, terpanggil, saling memanggil. Seperti itu dosa ya. Seperti juga kebaikan. Makanya di dalam ucapan Ali, kalau dalam hadis Ali, tak kala dosa itu dilakukan, apa katanya? Ya ukhti, datang. Panggil dosa lain, kecil. Seperti itu kebaikan. Ketika kebaikan dilakukan, ketika dia jujur, dia ikhlas, akan terlahirkan kebaikan yang lain. Begitu juga dosa. Dosa kalau dilakukan itu, kalau antum tidak berhenti di situ, tunggu. Akan ada dosa yang lain, dan lebih besar. Seperti ini. Mungkin pada hakikatnya ini cuma minta, ya kan? Tapi datang syaitan, apa? Minta. Jangan jadi manusia lagi, minta langsung. Orang yang paling dekat ini pada Allah, minta langsung. Seperti itu. Jadi ini maknanya. Kalau saja seperti ini, Nabi SAW menganggap ini tandingan, lalu bagaimana lagi kalau? Dijadikan Nabi yang dimintai, bukan lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ar-rabi'atu anna hadha laysa min asy-syirkil akbar liqaulihi yamna'uni kadza wa kadza. Bahwasanya ini bukan dari kesyirikan akbar karena kata Nabi SAW yamna'uni kadza. Dari sisi mana? Kenapa dikatakan ini bukan syirik akbar? Qul masya Allah wa syi'ta itu, atau perkataan masya Allah wa syi'ta bukan dari kesyirikan akbar. Berdalilkan dengan ucapan Nabi yamna'uni kadza wa kadza. Dari sisi mana? Ada yang bisa jawab? Siapa namanya tuh? Hidayat, coba Hidayat. Tahu jawabannya? Apa hubungannya kira-kira? Gampang sekali sebenarnya. Kata beliau, ini bukan dari syirik akbar karena Nabi SAW mengatakan yamna'uni kadza wa kadza. Seandainya itu syirik akbar, kan? Tidak tunggu lagi Nabi SAW untuk melarang. Kan? Karena perkara dosa besar, syirik akbar itu perkara memang dakwah dari dakwah dari para manusia. Itu tujuan memang dia ditutus pada manusia untuk memperingati seorang yang jatuh dalam kesyirikan. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Namun karena ini syirik akbar, perkara yang jatuh dalam dosa ringan dibanding syirik akbar, maka terhalang dia untuk melarang. Tapi dia tahu, menunggu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini kesyirikan, ini dosa besar, syirik akbar. Jadi ini dalilnya. Kenapa dikatakan ini syirik akbar? Karena Nabi SAW belum langsung melarang, kan? Tidak langsung melarang bahwa ini syirik akbar atau ini syirik. Tidak. Terhalangi oleh rasa malunya. Pada Allah SWT mendahului untuk melarang sebelum datang wahyu. Maka kalau sampai berita itu melalui itu, kemudian barulah keluar bahwasanya jangan katakan seperti ini, tapi katakan ini dan ini. Paham penilaiannya toh? Seandainya syirik akbar langsung ditambih. Langsung dilarang, sebagaimana dalam kisah apa? Kisahnya siapa? Abi Waqid Al-Laitsi. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ij'al lana datan wa kamalan. Apa kata? Allahu Akbar, langsung dilarang. Karena itu syirik besar di antara kaum musyrikin.
Beda toh? Kalau ini dia dengar tapi yamna'uni kada wa kada untuk melarang kalian. Iya, tunggu. Setelah itu baru datang. Ternyata ini menunjukkan itu syirik asghar. Paham toh? Nah. Khamisatu anna ru'ya sholihata min aqsamil wahyi. Iya, bahwasanya pandangan dari mimpi dari orang-orang yang soleh atau ru'ya sholihah di dalamnya ada kebaikan-kebaikan seperti itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ada pembahasannya tentang ru'ya sholihah. Nah, Sadisatu annaha qad takunu sababan li syar'i ba'dil ahkam. Maka yang disebutkan dalam hadis itu ar-ru'yatus sholihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Sebutkan ru'yatus sholihah seperti itu, bagian dari 46 bagian dari 1 dari 46 bagian dari kenabian. Kemudian kenabian ke-6, innaha qad takunu sababan li syar'i ba'dal ahkam. Karena ru'ya sholihah itu kadang jadi sebab disyariatkannya sesuatu untuk manusia masuk dalam hukum syariat melalui apa? Ru'yah. Melalui ru'yatus sholihah. Dan ini di zaman Nabi SAW ya. Kalau di zaman sekarang tidak ada lagi karena ini pembenaran dari Nabi SAW. Adapun sekarang kalau bukan ru'ya syaitan mungkin ya. Iya, datang langsung mengaku saya ini sudah ketemu sama Allah. Atau saya sudah ketemu sama Nabi ini, begini. Ternyata ada hadisnya menunjukkan bolehnya begini. Oh, bagus sekali ya. Dikenal dengan kesuhudannya, dikenal dengan ibadahnya, datang tiba-tiba berucap, orang yang percaya sudah dengar. Karena seperti itu, hadis maudhu itu muncul dari begitu. Banyaknya muncul, makanya Ali itu tak kala dikatakan di hadisun nas bima yafhamun itu keluar hadis seperti itu. Setelah apa? Setelah banyak kisah-kisah dari hadis maudhu, makanya dikatakan hadisun nas bima ya'rifun, ya'rifun, dia tahu sanadnya dan dia tahu maknanya. Ketika orang bicara tanpa sanad, ya mungkin saja dia tahu maknanya, tapi sanadnya tidak ada. Tapi tak kala begitu, makanya dikatakan ketika mau bicara tentang sesuatu pada makhluk, pada manusia, bicarakan apa yang mereka pahami. Paham dari sisi sanad, dan paham dari sisi apa? Makna. Supaya tidak ada iskal dari antara mereka tentang sifat dan selainnya. Dari sisi sanad bilang. Karena kadang orang bicara saja, tapi tidak ada. Siapa? Apalagi perkara yang gharib. Makanya itulah terjaganya hadis-hadis Nabi SAW dengan apa? Dengan sanad ya. Itulah dimuliakan kita dengan sanad. Supaya tidak ada. Ya, itulah hikmahnya Allah ya. Kenapa kita dimuliakan dengan sanad? Karena Allah tahu akan ada nanti al-waddu' ya. Tukang-tukang memasukkan hadis untuk untuk mendukung madhabnya, terutama dari kalangan sufi ya. Masya Allah banyak sekali ya untuk mendukung apa? Apalagi dalam sistem sekarang yang terkenal dengan Habib seperti itu. Sengaja supaya apa? Orang percaya ya ini Habib jago bahasa Arab. Walaupun dibaca dari kiri. Baik, insyaallah selesai kita dari adapun itu pendek ya. Hadis terjemah dasatun fi sabiqah. Sama ya. Sama. Bahasanya ini menunjukkan dari syirik. Baik, selesai kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.